Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat untuk semua. Selamat pagi, jumpa lagi ya dengan saya Ngura Bayantara dari Kota Malang ya. Kita jumpa lagi untuk kita ngobrol ya. Lanjut yang kemarin. Saya janji bahwa kita akan membahas sesuatu yang mungkin lebih in-depth ya. Jadi kemarin kita udah bicara bahwa untuk tahap awal, ini awal ya, benar-benar saya nggak tahu kondisi teman-teman sekalian ya, Bro NC semua kondisi sekarang ada di mana. Apa Anda sekarang sudah sangat berkecukupan, kurang atau sangat kurang, saya tidak tahu. Jadi ini adalah global ya, Anda sendiri nanti yang bisa melihat di step manakah ya teman-teman berada. Kita mulai dari yang benar-benar awal, yang benar-benar dalam posisi yang eh katakanlah yang penghasilannya itu masih UMR ke bawah lah ya. Kita mulai dari sana, UMR dan seterusnya. Ya, kita mulai dari kondisi yang seperti itu, kita lihat dulu ya. Kondisi sekarang kita lihat dulu satu keluarga ya. Kalau kita bicara yang namanya persiapan pensiun itu tidak hanya bicara tentang diri kita sendiri, tapi kita bicara tentang satu keluarga ya. Karena dalam keluarga tersebut pasti ada yang menjadi tulang punggung keluarga utama dan juga ada tulang punggung keluarga kedua, ketiga dan seterusnya ya, sehingga keluarga tersebut bisa berjalan. Ya misalnya sang ayah bekerja, ibu juga kerja, anak-anak juga kerja misalnya ya, atau hanya ayah saja yang bekerja. Nah, berapapun yang terjadi perputaran ekonomi dalam keluarga ini itu menjadi tolak ukur pertama kita eh, be, berhitung. Istilahnya kita berhitung untuk mempersiapkan pensiun ya. Pensiun kita, pensiun dari masing-masing dari kita yang terlibat dalam keluarga tersebut ya. Dan kita mulai dari pensiun yang tercepat siapa, yang usianya tertinggi dan kira-kira akan pensiun segera siapa. Oke, nah jadi kita mulai dari sana. Kita mulai dari sana untuk kita mempersiapkan sebuah pensiun. Dirembuk lagi dengan keluarga, kira-kira nanti pensiunnya seperti apa. Karena nanti yang akan menjadi awal misalnya orang tua itu ayah, ibu, kemudian anak-anak, ya kan? Ini yang nanti akan berhubungan dengan yang namanya human life cycle ya, dari mulai lahir, sekolah, ya kuliah, kemudian menikah ya, pindahan mungkin sampai pensiun, ini berputar terus. Ini akan berjalan ke semua. Mulai dari siklus yang ayah, ibu, kemudian anak-anak itu akan berputar terus. Ya. Ini menjadi bahan dari pertimbangan. Ya, ini sekilas ya, karena saya nggak bisa jelaskan detail dalam kondisi seperti ini. Mungkin nanti kalau memang ada waktu kita bisa diskusi, kita kumpul-kumpul ya, monggo kita cerita lebih detail lagi. Nah, kemudian kita juga harus mulai masing-masing dari kita yang berpenghasilan itu mulai membagi income bulanannya yang sudah rutin diterima. Kemudian ada income yang mungkin harian, mingguan yang dari usaha sampingan, itu juga menjadi bagian yang harus dihitung nantinya. Kita anggap saja saat ini kita bicara tentang yang hanya memiliki satu sumber penghasilan, yaitu gaji. Ya, dari gaji itu kita sisihkan dulu berapa. Ya, mungkin 20% untuk masa depan masuk satu rekening sendiri, 10% untuk persiapan membuka usaha nanti di dalam satu rekening sendiri yang tidak ada administrasinya di bank yang berbeda. Ada sisa 70% itu dibagi-bagi lagi ya, untuk rumah tangga berapa ya, untuk segala itu dibagi lagi. Nah, kalau seandainya ada keluarga Anda yang memang masih sekolah, berarti harus juga disiapkan eh, dipecah lagi untuk khusus untuk persiapan kuliah ya, karena biaya terbesar dari sekolah itu pada saat kuliah ya. SD, SMP, SMA itu masih memungkinkan, dan kalau Anda memang berada di keluarga yang prasejahtera bisa mengajukan mungkin untuk KIP ya, itu akan mungkin lebih mudah dibandingkan saat nanti kuliah. Mendapatkan KIP kuliah itu jauh lebih susah ya dibandingkan mendapatkan KIP yang biasa dari SD, SMP dan SMA.
Ya, tentu Kak. Ya tentu harus masuk dalam program PKH dulu ya. Tanyakan puskesmas atau pendamping PKH yang ada di kecamatan ataupun kelurahan Anda. Oke, itu ya yang kemarin kita sudah bahas. Kita bicara di sana. Kenapa sih kita perlu bahas? Kita perlu bicarakan itu karena yang namanya persiapan pensiun itu ya. Sebenarnya saya punya bagan, tapi saya terus terang nggak ada waktu untuk membuat slide atau segala macam yang sophisticated. Kan kita natural aja. Dan by the way, saya ini bicara tanpa edit. Jadi kalau ada kesalahan kata itu tidak akan saya hapus. Jadi tidak ada editan di sini. Kita bicara apa adanya. Karena saya mau berbagi berdasarkan pengalaman saya, teman-teman, dan segala yang terjadi selama 52 tahun kehidupan saya di sekitar saya. Dan saya melihat bahwa eh pensiun inilah kondisi yang sangat krusial apabila sudah sampai pada masanya, sulit untuk diperbaiki. Sulit kita merubah kondisi saat kita sudah masuk ke masa pensiun. Ya, sulit. Bukan berarti nggak mungkin, bisa. Ya, ada caranya. Ada nanti itu ada saya. Cuma akan jauh lebih memerlukan sebuah usaha yang cukup cukup lebih lebih besar dibandingkan kalau kita mempersiapkan jauh-jauh hari. Apalagi kalau masih dari sejak mulai bekerja, misalnya pada saat usia masih sekitar 20-an mulai bekerja, itu sudah mulai mempersiapkan pensiun, itu jauh lebih baik. Ya, kalau memang mau eksperimen boleh, silakan mulai sekarang lihat kiri kanan depan belakang ya, sekitar Anda, dilihat sekitar Anda, siapa-siapa yang sudah pensiun sekarang ya. Sekarang sudah pensiun, hari ini yang sudah pensiun mulai beberapa, pokoknya dalam kondisi pensiun ya, mungkin bisa bergabung di kelompok-kelompok lansia, pralansia yang sudah pensiun. Kemudian lihat seseorang yang hidup pensiunnya itu senang, bahagia. Kemudian ada seseorang yang mungkin pensiunnya kurang. Coba gali, cari informasi tentang mereka dulunya bagaimana. Itu akan terkorelasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kita merencanakan pensiun itu atau smart living, kita harus tentang human life cycle ini. Kita ada di sini masa masih dari mulai balita sampai dengan usia 20, ini semua dibiayai oleh orang tua, kemudian masa produktif di sini ya kan, sebagai suami istri ada biaya bla 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 bla. Kemudian di sini ada masa pensiun. Masa pensiun ini juga ada yang perlu dipersiapkan karena berdasarkan survei ya di sini bahwa dikatakan hanya 1% orang di dunia ini yang pada saat pensiun dia kaya raya, 4% dia mandiri, 5% tetap bekerja meskipun sudah usia pensiun, 12% bangkrut, 29% meninggal dunia, dan 49% itu bergantung kepada anak atau jaminan sosial pemerintah. Ya, 49% loh ya, hampir setengah, hampir 50% ya. Nggak main-main ya kayak itu. Jadi sebagian besar kita tidak merencanakan pensiun. Akhirnya nanti beruntung kalau ada punya anak-anak yang mampu untuk menanggung usia kita. Beruntung kalau Anda pas pensiun mendapatkan jaminan sosial misalnya kayak PKH lansia mungkin ya kan, atau dari Karangwerda ada program. Tapi berapa sih yang bisa didapat? Mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian Anda, kebutuhan pokok saja. Mungkin hanya pangan saja. Sandang papan so-so lah ya. Saya pernah jadi puskesmas, saya jadi paskel, dan saat ini saya juga PSM. Jadi I know lah gitulah, itu nggak akan cukup untuk kita menjadi seorang yang pensiun dengan sejahtera, pensiun dengan bahagia. Hanya pensiun untuk sekedar bisa menjalani kehidupan ini dengan tidak kelaparan. Ya, kondisi batin segala macam bergantung. Anda beruntung punya anak-anak yang baik, Anda beruntung punya lingkungan ya. Tapi kalau tidak ya banyak lah ya, banyak ya yang saya sudah katakan. Mungkin bisa teman-teman yang punya teman puskesmas ataupun PSM bisa lah diskusi dengan mereka, atau yang dari kader-kader ya, para relawan bisa ya. Banyak akan dapat cerita tentang mereka, dari mereka. Oke, nah
Itu kurang lebih ya yang kita harus benar-benar perhatikan, harus benar-benar kita kita benar-benar prepare dari sekarang. Ya, saya sekedar berbagi ya. Ini berbagi saja. Eh, Bahkan ini bisa diminta ke saya. Kalau memang ada yang mau ya silakan PM saya. Mungkin bisa tulis komen di bawah ini. Ya, jangan lupa ya komen mungkin ya, komen, like, share, dan subscribe. Jangan lupa di channel ini sehingga saya tetap bisa berbagi. Ya. Nah di sini kita bicara dengan kuadran kehidupan ya. Saya nggak bicara tentang kuadrannya Robert Kiyosaki tentang kuadran ekonomi, kuadran finansial, itu beda lagi ceritanya. Kita bicara tentang kuadran kehidupan. Ya di sini ada kuadran 1. Usia 0 sampai 20 tahun rata-rata. Ini berdasarkan survei dan inilah rata-rata, bisa masuk sini, bisa ada juga kondisi khusus yang mungkin tidak seperti ini. Di kuadran 1 itu apa sih yang bisa kita kerjakan ya? Kita masih usia 0 sampai 20 tahun ya, itu biasanya masih dalam proses ya. Kita kalau balita di bawah asuhan orang tua, kemudian mulai masuk TK mungkin sebelum TK ya, prasekolah itu ya. Nah, itu kemudian kita di situ apa? Kita belajar dan bermain, kemudian masuk SMP, mulai pacaran ya kan, mulai kenalan, bersenang-senang, berpoya-poya dan lain sebagainya ya. Itu sampai dengan usia 20 tahun. Mungkin milenial sekarang udah mulai berbisnis ya, sudah mulai kenal internet, mulai belajar online dan sebagainya. Itu pertambahan lagi. Nah, kemudian pada usia 20 sampai 40 tahun ya, 20 sampai 40 tahun itu kita masuk ke kuadran yang kedua seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kuadran kedua. Di sini usia 20 sampai 40 tahun ini pada saat kita sudah dalam kondisi bekerja ya, 20 tahun mulai bekerja, kemudian mulai punya mobil pertama, mulai punya rumah, punya motor, punya rumah ya, mulai menikah, mulai punya anak ya, berarti di sini mulai punya anak, anaknya masuk di kuadran pertama. Ya, ini menjadi suatu kesatuan. Oke. Nah, kemudian setelah usia 40 sampai 60 tahun itu masuk ke kuadran ketiga ya. Nah, seperti ini kuadran ketiga ya. Oke, bisa di-post atau screenshot tadi. Di sini biasanya usia 40 tahun ini sudah mulai karirnya mulai bagus ya. Kalau normal ya. Kalau kayak saya yang loncat ya bagus, tapi ya tidak bertahan lama. Oke. Mulai berkarir, mulai punya kendaraan kedua, motor kedua, ketiga, keempat, mobil kedua, rumah kedua ya, mungkin istri kedua. Dan mulai kaya raya, mulai mampu lah terpandang ya. Kemudian anaknya sudah mulai berjalan ya, mendekati ke kuadran kedua. Nah, di sini sudah mulai bicara tentang mempersiapkan anak untuk kuliah. Ya, itu semua biaya ya. Karir ya bagus, dapat uang banyak. Beli mobil kedua itu biaya, apalagi kalau nyicil ya. Rumah kedua itu juga biaya lagi, apalagi kalau nyicil ya. Kemudian kelihatannya kaya ya. Kaya, mentereng, rumah bagus. Ya, karir bagus, mobil bagus, cash flow hanya Anda yang tahu. I know man, I've been there. Ya, kemudian pada usia 60 tahun ya, 55 60 itu mulai masuk ke masa pensiun ya, masuk ke kuadran keempat ya. Ini kuadran keempat ini hampir sama dengan kuadran yang satu. Kenapa? Kenapa saya tulis di sini kuadran 1 meskipun kuadran 4? Ada yang tahu? Nah, sekarang di kuadran 1 dan kuadran keempat itu sama kondisinya. Apa kondisinya? Ini. Ya. No income. Ini kondisi normal, kecuali Anda yang memang pensiun tapi punya usaha, punya segala macam yang sudah merintis, yang sudah mempersiapkan ya. Ini
Anda mungkin masuk di 4% ya, di 4% orang ataupun mungkin ada yang di 27%. Tapi yang kita bicara rata-rata untuk yang 50% ya, yang tidak mempersiapkan yang nanti tua pada saat pensiunnya itu ada yang ditanyakan, apa yang kita kerjakan pada masa pensiun? Itu pertanyaan besar. Saat pensiun kita mau ngapain? Hah? Kita mau diam di rumah, hanya diam saja, hanya duduk diam, tidak ngapa-ngapain, atau 100% ibadah aja? Ya, jadi pekerjaannya menjalankan kewajiban beribadah terus, itu apakah itu cukup? Ya, karena kita makhluk sosial ya. Kita makhluk sosial itu kita terlingkup dengan kehidupan sosial juga. Kita hidup tidak hanya masalah kita pribadi. Karena masalah kita ke atas itu adalah urusan pribadi. Ke samping, ke depan, ke depan, sana ya depan ya. Depan, ke belakang ya. Samping kiri, kiri, kiri kanan. Nah, bawah. Nah, itu gimana hubungan kita ya? Vertikal horizontal ya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat misalnya Anda usianya 48 misalnya, misalnya 52 ya. Berarti kita mulai dari sini nih. Nah, ini udah lewat. Kita nggak bisa ngomong. Nah, kan tinggal di sini. Dari sini ke usia pensiun ya, 55, 60, 65 ini apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau yang usia 48 jadi masih ada 4.380 hari menuju ke usia 60. Anggaplah kita rata-rata 60 ya. Kemudian anggaplah kita rata-rata kita dikasih sesuai usia harapan hidup yang ada rata-rata 85. Nah, kita pensiun usia 60 ya kan, 60 harapan hidup 85 berarti ada 25 tahun. Betul ya? 25 tahun yang harus kita siapkan. Dan itu kita dalam posisi yang mantap. Mantap, bukan mantap, berarti mantap. Ah, ya, karena seorang pensiun itu adalah pensiun yang mantap. Makan uang tabungan. Nah, kalau tabungannya nggak cukup, ya bunga tabungan yang diterima setiap bulan atau bunga deposito atau hasil investasi apapun ya, itu kan semua nanti masuk dalam satu muara sebuah tabungan yang membiayai hidup sehari-hari ya. Jadi saya nggak bicara dari mana sumber daripada uang yang masuk ke tabungan pensiun ini ya. Yang jelas bahwa Anda hidup dari mengambil tabungan tersebut. Termasuk diantaranya mungkin transferan dari anak, transferan dari cucu, kalau cucunya sudah sudah bekerja juga, ya semua ya masuk ke situ dan kita makan dari situ. Nah, uang yang ada di tabungan ini cukup nggak untuk kita sehari-hari pada saat itu? Jangan lupa inflasi juga harus dihitung. Uang 50.000 sekarang dengan 50.000 10 tahunnya lagi itu beda. Ya. Nah, kemudian gimana dengan ini? Apakah kita nanti mampu? Ya, asumsi usia 48 ya. Dari 48 ke 60 itu kan masih ada 12 tahun nih. Betul ya? Mampu nggak bekerja sampai usia 60? Ya kan? Kemudian masih ada nggak kita sampai usia 60? Kemudian anak-anak kita sekolahnya gimana? Kehidupannya gimana? Dan sebagainya. Jadi jangan lupa ya, kita ada yang namanya sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal muda, dan usia lanjut. 5 lagi gimana? Sudah masuk dalam perhitungan belum? Ya, kemudian harapan keluarga. Ya, dengan anak-anak kita kumpul semua diskusi coba maunya apa? Kan jalan-jalan sama mereka misalnya ya setahun sekali kemana? Ke Bali ya. Kalau saya memang setahun sekali ke Bali ya. Anak cucu saya di sana, oke ya. Jadi apa? Kemudian nanti pensiun mau ngapain? Punya anak, berapa sekarang anaknya? Estimasi akan punya cucu berapa? Anaknya akan tinggal di mana? Apakah akan tinggal di kota dengan Anda terus? Belum tentu. Ya, contoh seperti almarhum orang tua saya dulu, saya
beruntung ya menemani mereka di sini. Adik-adik saya di Jakarta. Cucu dengan juga cucu beliau di Bali. Ada di Jakarta, ada di Purwokerto ya, di mana? Nyebar. Gimana? Gimana mengunjungi mereka? Kunjungi mereka, datengin mereka. Naik apa? Naik ketek? Naik becak? Your choice. Itu pilihan Anda dan itu yang harus Anda pikirkan, Anda kerjakan. Ya. Saya akan pelan-pelan untuk kita bicara tentang itu karena ini topik yang sangat panjang ya. Saya hanya bisa memberikan garis besarnya saja. Kalau mau spesial, mau khusus tentang kasus Anda, monggo, ayo kita diskusikan. Ya, bisa tulis komen di sini. Bisa DM saya juga boleh ya. Bisa ke IG saya juga ya, Billionaire Star Hunter juga namanya IG-nya, bisa DM saya, oke. Ya, tulis di komen aja. Nanti akan kita bahas kalau memang diperlukan. Ya, saya dengan teman-teman ya yang bisa membantu, dengan tim juga bisa bantu. Tapi yang jelas masing-masing dari kita memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, tidak bisa disamakan satu dengan lain, tapi pada umumnya garis besarnya seperti itu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut lagi di session berikutnya. Nggak tahu, nanti sore apa besok. Tergantung waktu saya adanya kapan ya. Oke, dadah. Sukses untuk Anda dan tetap sehat, tetap semangat.